Sejak kapan di polisi, ada polisi dipecat, melanggar hukum jadi tersangka, bisa masuk lagi jadi polisi? Sejak kapan? Sejarah kepolisian tuh nggak ada yang begitu. Tanya Pak Susno tuh, ada polisi yang dipecat tersangka masuk lagi jadi polisi? Inkonsisten itu bukan hanya di KPK, bukan KPK, bukan. Semua lembaga inkonsisten. Saya lihat, saya amati. Jadi kalau kita melihat cerminan KPK, ya, cerminan KPK itu cermin budaya bangsa. Mau diapain KPK? Satu, tetap dipertahankan dengan revolusi total, internal. Dua, itu bubarin. Pilih. Kembali ke kejaksaan semua. Lah Prof dulu ikut berkonsep untuk lahirnya KPK kan Prof ikut? Tahu, saya tahu. Dan saya sadar apa yang saya ucapkan. Kenapa? Karena yang saya lahirkan, yang saya buat susah payah, bertengkar dengan kejaksaan di Komisi 3 dulu, di 2. Ya, hasilnya apa? Hasilnya apa? Coba. Kerugian negara begitu bertriliun-triliun. Hasilnya mending Pak Sugeng tuh ngediayain negara tuh, tapi dia masih mau tuh IPW ya. Tidak ada anggaran negara kan? Ini yang beri anggaran negaranya mandek gitu. Ini Dewas juga, aduh ampun. Makanya saya pikirin gimana ya. Maaf nih, terpaksa harus ngomong gitu Pak Susno. Ya kan? Yang dulu kita sama-sama. Yang kita pikirkan lurus, bisa belok-belok. Apa maunya kita ini sekarang? Kesadaran berbangsa dan bernegara kita lemah. Bukan dari luar, jangan lihat orang asing. Lemah dari dalam. Kalau kita sudah lemah dari dalam, moralitas, kenegarawan kita, gampang dipecah belah dari luar. Jadi jangan nyalahkan luar. Ada nggak tuh dulu pungli di rutan? Ada, cuman nggak dibuka. Ada nggak? Ya, tersangka yang bermasalah ada, tapi nggak dibuka. Kasus tuh Nazarudin, bendara Partai Demokrat, apa yang kejadiannya? Saya tanya Yulianis, saya wawancara, saya rekam, apa yang terjadi di dalam. Itu komen saya, Bang Barni. Polhukam mengatakan 349 triliun, kemana? Saya dapat datanya dari DPR tuh, Pak Fahri. 80% yang nyuci uang tuh di Kementerian Keuangan. Bayangin. Kementerian yang ngurus stabilitas keuangan nyuci uang. 20% ada di Polri. Polri yang harus menghantam, memberantas cuci uang. Gimana? Saya yang ikut merencanakan, mempersiapkan undang-undang, kehabisan akal. Pak Fahri ya, hukum dan kekuasaan itu dan politik itu nggak bisa dilepas. Tidak ada hukum yang steril politik. Jangan mimpi. Itu di kelas, di fakultas hukum tuh. Belajar filsafat hukum. Kalau udah dalam empiris, tidak ada satupun penegakan hukum yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Jadi plate kekuasaan semua dibalik itu. Termasuk yang sekarang.